Koko. Selamat malam Pak Adam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Malam Pak Insani. Iya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Insani? Baik Pak Adam. Pak Adam bagaimana kabarnya? Iya, baik juga. Begini Pak Adam, mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar ya. Ada beberapa Ya, nggak hal apa-apa. berkaitan dengan ini pekerjaan di sekolah lah intinya ya. Mungkin Ya, mau saya ceritakan dengan Pak Adam ini. Kiranya Pak Adam ya, berkenan. Oke baik Pak Adam. Jadi begini, di sekolah saya ini kan sebagai guru PPKN Pak Adam. Namun ya, karena kami kekurangan guru, saya juga merangkap menjadi guru IPS. Saya juga merangkap menjadi guru informatika dan berbagai pekerjaan administrasi lain sekolah seperti Arkas, terus Sapodik. Ya kadang-kadang juga di akhir semester biasanya saya menjadi wali kelas Pak Adam, untuk mengentri rapot-rapot kawan-kawan guru itu ke aplikasi rapor. Nah, jadi saya melihat bahwa kemauan kawan-kawan guru itu memang agak jauh, belum mampu untuk mengembangkan diri. Bukan belum mampu ya, belum ada kemauan untuk mengembangkan diri di sekolah itu. Artinya apa? Berharapan kepada hanya satu orang. Nah, saat ini juga saya belum lama bertugas di situ, baru kurang lebih 2 tahun, jalan 2 tahun lah tugas di situ. Artinya bahwa Padang saya tidak tidak saya mengeluh dengan itu bukan berarti bahwa saya tidak mau menjalani, tapi saya lebih ke kasihan kepada teman-teman yang tidak berkembang nantinya begitu. Jadi seperti itu Pak Adam. dari cerita Bapak tadi, nah masih dilanjutkan, monggo. Dari sisi saya sendiri, saya mau selalu membuka peluang dengan teman-teman agar kita selalu berkembang, agar kita bisa berkembang bersama-sama, itu pada intinya. Artinya ketika sama-sama berkembang, sama-sama memahami kerjanya, saya tidak bekerja sendiri, kawan-kawan juga mendapatkan ilmu. Jadi seperti itu yang saya mau sebenarnya Pak Adam. Namun respon kawan-kawan ini agak slow begitu. Ya. Dari ini tadi, dari cerita Bapak, kira-kira yang menjadi tujuan Bapak untuk coaching ini apa Pak? Saya ingin mendapatkan pemahaman bagaimana dalam arti kata mengembangkan teman-teman lah dengan kondisi yang seperti itu, yang dalam arti kata bahwa teman-teman ini di sekolah ini tidak, saya boleh katakan tidak mau berkembang lah kalau menurut saya, kalau seperti itu kan hanya berharap kepada kita gitu. Oke. Dari cerita itu, kira-kira yang sudah Pak Insan lakukan apa? Untuk biar teman-teman itu bisa bantulah. Selama ini yang saya lakukan kalau berkaitan dengan wali kelas, saya pernah melakukan mengentri raport bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi wali kelas. Namun itu hanya berjalan 1 kali Pak Adam. Setelah itu mereka merasakan bahwa itu pekerjaan terlalu repot katanya. Akhirnya saya juga yang menjadi wali kelas, jadi seperti itu. Saya sudah pernah lakukan itu, terus setiap informasi pengembangan diri dan segala macam, webinar berkaitan dengan kegiatan webinar pengembangan diri, baik itu berkaitan dengan rapor dan segala macam, itu selalu saya kirim, selalu saya motivasi kawan-kawan supaya turun untuk kegiatan itu. Minimal kalau webinar ini kan tidak memerlukan tempat yang penting ada sinyal, jadi seperti itu. Tapi respon mereka juga slow gitu, tidak terlalu respect gitu dengan kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Sementara saya ini di sekolah
statusnya hanya sebagai guru, bukan sebagai wali kelas, terus bukan sebagai bendahara, dan juga bukan sebagai operator. Itu sebenarnya secara apa ya, legalitasnya begitu kan. Saya punya kemauan saya itu kawan-kawan yang ditugaskan sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka, itu mereka bisa menjalaninya begitu Pak Ana. Itu yang menjadi salah satu tujuan saya juga. Oke, dari tujuan yang Bapak sampaikan, terus Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kira-kira yang mau Bapak lakukan itu apa? Nah, yang mau saya lakukan depannya Pak, dan ketika memang ada dibuat katakanlah tugas bagian tugas masing-masing guru itu, baik itu bendahara, operator, wali kelas, dan apapun bentuknya tugas, kita harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing Pak. Artinya apa, ada rasa tanggung jawab gitu. Yang menjadi ketakutan saya ini kan, ketika saya tidak mampu untuk mengcover, untuk menyelesaikan tanggung jawab itu, nanti otomatis yang menjabat atau yang di SK-kan sebagai petugas tersebut yang akan menanggung akibatnya. Kalau saya kan bentuknya hanya mengerjakan begitu Pak Adam. Jadi seperti itu ya. Kira-kira rencana ke depan dan bagaimana biar tahu ketercapaian yang Bapak bicarakan tadi itu caranya gimana Pak? Saya begini Pak Adam, ke depannya yang saya terapkan itu adalah mengerjakan, misalnya katakanlah sekarang seperti Arkas, saya akan mengerjakannya bersama-sama bendahara. Artinya di sini bahwa saya hanya mendampingi, yang mengerjakan itu bendaharanya gitu. Terus kayak rapor nanti untuk ke depannya, saya hanya mendampingi, yang mengerjakan wali kelas masing-masing, dan untuk entry nilai dan segala macam. Nah, itu yang akan saya rencanakan. Artinya apa, sifatnya saya mendampingi mereka. Nah, ketika memang mereka nanti sudah paham, artinya apa, saya bisa lepas gitu. Lepas bukan berarti bahwa saya tidak mau lagi mengerjakan itu, tapi kan saya tidak diberi tanggung jawab terkait hal itu, namun hanya membantu gitu. Baik, dari rencana tadi sudah Bapak jabarkan bagaimana tanggung jawabnya seperti apa. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Jika ada Ya, Pak Insani, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, berkaitan dengan perencanaan ke depan, saya rasa dari sebelum-sebelumnya saya sudah merencanakan menerapkan hal-hal apa yang seperti yang sudah saya sampaikan. Namun yang menjadi kesulitan saya adalah ketika menjalani begitu banyak pekerjaan itu ya, saya tidak mengatakannya tanggung jawab karena secara legalitasnya bukan saya begitu Pak ya. Jadi saya tidak mengatakannya tanggung jawab, ini hanya amanah. Ketika saya mengerjakannya, saya sulit membagi waktu. Ketakutan saya, apa yang diamanahkan oleh kawan-kawan ini tidak terselesaikan secara legalitasnya, mereka yang katakanlah yang bertanggung jawab, kan kasihan. Itu yang saya pikirkan. Ya, perjalanan-perjalanan ke depan harus saya jalankan secara maksimal dan memberi pemahaman kepada mereka terkait tugas dan fungsi kita masing-masing lah, sesuai dengan job itu tadi. Saya rasa seperti itu Pak Ada. Ya, tapi seperti itu ya Pak ya. Semoga berhasil rencananya. Nanti indikatornya apa Pak? Kira-kira indikator keberhasilan tadi itu apakah dalam bentuk laporan atau dalam bentuk apa Pak?
Saya kalau secara indikatornya, saya melihat dari ini, mereka sudah bisa mengerjakan sendiri dalam arti kata tidak semuanya bertumpuan kepada satu orang. Saya sudah katakan bahwa mereka sudah mampu, gitu ya. Bukan berhasil, tapi mereka sudah mampu untuk mengemban tanggung jawabnya. Saya rasa, kalau saya hanya sederhana aja Pak Adam sebenarnya. Mereka sudah mau mengerjakan, artinya meskipun mereka terus bertanya dengan kita dalam arti tadi, oh ini bagaimana Pak, ini bagaimana Pak, tapi mereka yang mengerjakan itu adalah suatu keberhasilan kalau indikatornya bagi saya ya. Nanti dalam bentuk artinya bahwa mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Ya bentuk keberhasilannya orang hasil dari pekerjaan itu. Semoga berhasil ya Kak. Rencana-rencana dan indikatornya tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya Pak Insani. Baik, ada terima kasih atas motivasi supportnya dan sudah mau berbagi Pak Adam. Oke, selamat malam Pak Insani.